Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel hari Jumat tanggal 8 September 2023. Semoga kita ada dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur atas hari yang kita dapatkan ya untuk kita jalani hari ini. Kembali kami akan sampaikan review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah no conflict of interest atau tidak ada benturan kepentingan. Kami menyatakan bahwa saham yang kami review hari ini adalah tidak sedang kami miliki, tidak ada di dalam portofolio kami, sehingga kami tidak mempunyai benturan kepentingan dengan apa yang kami sampaikan. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu ke depannya, hari ini, setelah ini, ataupun di hari berikutnya kami dapat saja membeli saham yang kami review. Kemudian pernyataan kedua kami adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Karena apa yang kami sampaikan di sini adalah untuk berbagi informasi dan juga sebagai misi kami sebagai eh, bagian dari literasi dan edukasi yang kami berikan untuk masyarakat ya. Oke, kita langsung saja ke saham yang akan kita review ya. Oke, di sini kami mendapatkan atau memilih saham eh, Bank BCA ya. Semua tahu Bank BCA ya. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan juga tradingview.com. Ya, kita masuk saja langsung ke profilnya. Oke, PT Bank Sentral Asia Tbk atau kode sahamnya BBCA, atau kita baca saja BCA, dalam bidang usaha bank umum. Anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance atau pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan ajak piutang. Lalu BCA Finance Limited, yakni bisnisnya money lending dan jasa pengiriman uang. Kemudian PT Bank BCA Syariah, bisnisnya adalah perbankan syariah. Kemudian PT BCA Sekuritas, ya bisnisnya adalah penjamin emisi efek dan pialang perdagangan saham. Dan PT Asuransi Umum Bank BCA, eh, bisnisnya adalah asuransi umum atau asuransi kerugian. Pada 2017, BCA mendirikan PT Central Capital Ventura atau CCV guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanan perseroan yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bank asuransi, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas valuta asing. Pada 2017, jumlah kantor wilayah ada 12 terdiri dari 146 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 kantor kas tersebar di seluruh Indonesia. Kantor non-wilayah yakni satu kantor cabang utama dan satu kantor perwakilan di Jakarta Pusat. Jadi BCA ini ya tentu semua memahami ya, tetapi dia adalah usahanya di bidang bank umum ya dan juga banyak anak perusahaan di sektor keuangan ya. Adapun alamatnya ada di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta 10310. Oke, di sini kita coba lihat dahulu eh, laporan laba ruginya ya, atau kita lihat aja langsung ke laba bersihnya ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini laba bersih di 2022 ya, naik dibandingkan dengan 2021, yakni dari 31,4 triliun menjadi 40,7 triliun, itu laba bersihnya ya. Nah, kemudian laba bersih kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 naik ya, dari 8 triliun lebih menjadi 11,5 triliun lebih. Kemudian laba bersih kuartal 2 2023 juga naik dibandingkan dengan laba bersih kuartal 2 2022.
dari 9,9 triliun lebih menjadi 12,66 triliun lebih. Akhirnya kalau dianalisis ya, ternyata laba bersih 2023 ya masih lebih besar dengan laba bersih di 2022 yang eh, sebesar 48,3 triliun dengan asumsi ceteris paribus ya. Oke, sekarang kita masuk ke pancarnya ya. Kita mau lihat standar PI standard deviation-nya ya untuk BCA. Oke, ternyata kalau kita lihat bahwa min PI standar deviasi BCA itu adalah di 28,26 ya. Sementara saat ini adalah di 23,87. Jadi kami melihat bahwa BCA ini masih under value ya. Jadi tidak di harga atau nilai wajarnya ya dibandingkan dengan PI standar deviation band-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan. Oke, di sini kita disediakan Stockbit perbandingan BCA dengan BRI, BMRI, dan BNI ya. Oke, jadi semuanya adalah bank-bank besar ya di Indonesia. Dengan BCA sendiri sebagai bank swasta ya. Yang lainnya adalah bank BUMN. Yang di sini kita akan pertama kali lihat adalah current PE ratio yang disetahunkan dan current PE ratio yang 12 bulan terakhir. Untuk disetahunkan BCA PE-nya 23,12 ya, tidak beda dengan yang di 12 bulan terakhir yakni 23,87 ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ya BCA ini yang lebih mahal ya dibandingkan BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI ya. Kemudian kita lihat current price to book value-nya. BCA ada di 4,98 kali ya, juga lebih mahal ya, bahkan dibandingkan industri dan sektornya ya, yang 1,69 kali untuk industri dan 2,01 kali untuk sektor ya. Sedangkan BCA adalah 4,98 kali ya. Selanjutnya kita lihat net profit margin kuartal terakhir BCA di sini mencetak NPM yang tertinggi ya dengan peer-nya bahkan dengan industri ataupun sektornya yaitu 47,86% ya. Selanjutnya kita akan lihat return on equity. Di sini juga BCA ya bersaing ketat dengan Bank Mandiri dalam menghasilkan atau mencetak return on equity sebesar 20,87 ya. Jauh mengungguli industri dan sektornya ya. Sedangkan Bank Mandiri sekitar 20% ya. Kemudian BCA ini adalah rutin ya membagi dividen, jadi bisa dijadikan income stock ya, yaitu saham yang memberikan penghasilan dividen bagi pemegang sahamnya. Terakhir kita akan lihat cash from operation ya 12 bulan terakhir. BCA di sini ya mampu ya menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 9,1 triliun lebih ya, tetapi masih kalah dibandingkan dengan Bank BRI dan Bank BNI, di mana BRI adalah 57,6 triliun lebih dan BNI 15,5 triliun lebih. Oke, di sini kami menyimpulkan bahwa BCA ini adalah bank yang sangat kuat ya, termasuk juga seluruh peer yang ditampilkan di sini ya, baik itu BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI ya. Jadi tidak apa ya, tidak terlalu besar ya risikonya ya, atau kita katakan tidak diragukan lagi ya untuk dapat dipilih sebagai saham atau pilihan investasi dalam bentuk saham ya, secara fundamentalnya. Namun kita coba lihat dari sisi teknikalnya ya, di mana teknikal biasanya menunjukkan waktu untuk masuk ataupun waktu untuk keluar ya. Jadi tidak sembarangan masuk, dengan mengetahui analisa teknikal akan membantu kita untuk masuk lebih optimal ya, keluar juga lebih optimal. Oke, kita akan lihat teknikalnya. Oke, ya. Di sini kami menggunakan EMA cross dan linear regression, termasuk juga relative strength index ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, BCA akhirnya mengenai ya atau tembus di bawah eh,
tembus di bawah atau di garis bawah, tembus dari garis bawah kanal regresinya ya. Ya, di sini ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ini yang terakhir ya. Ketika BCA ini menembus garis bawah kanal regresinya ya, BCA akan berbalik ke atas ya. Begitu juga ketika dia menembus garis atas kanal regresinya, BCA akan berbalik ke bawah ya. Jadi saat ini baru satu candle ya. BCA ini sudah menembus ya. Apakah BCA akan berbalik naik ya? Namun artinya BCA sudah menembus kanal bawah, jadi berpotensi ya, berpotensi untuk berbalik ya, berbalik dan naik ke atas ya, untuk kembali ke area netral ya. Begitu juga RSI, RSI-nya juga masih mengarah ke bawah ya. Jadi di sini kami melihat bahwa pembelian dapat dilakukan dengan cara cicil ya, mencicil ya, dan manajemen cash yang baik ya. Jadi artinya Anda mengikuti bagaimana pergerakan BCA, tetapi ini sudah merupakan saat untuk membeli ataupun entry ya. Kembali kami ingatkan berlakunya pernyataan disclaimer. Ya, jadi kalau kita lihat di mana ya harga-harga yang bisa ya diterima ya, sebaiknya untuk dapat katakanlah apa namanya, membeli ya, atau oke, kami coba menggunakan Pipo ya. Oke, kami lihat bahwa area beli ya dapat dilakukan mulai selama harga BCA ini masih di atas 61,8 ya. Sorry, 89,78 ya. Maksudnya di garis Bibu 61,8 ya. 61,8% ya. Jadi selama harganya masih di atas 8.975, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya. Dengan maksimum harga dapat dibeli di harga 9150 ya, yakni garis Bibo 38,2% ya. 8,2% ya, itu menjadi bisa batas maksimum ya. Tentu saja dengan target harga bisa di 9275 ya, 9275 ya, 9275 sampai dengan 9450 ya. 9275 sampai 9450 ya. Adapun untuk titik support untuk manajemen risiko ya. Stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika BCA tembus di bawah 8975 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman Anda yang sudah memberikan like, subscribe, menonton, dan mungkin berbagi kepada yang lain. Terima kasih ya. Karena itu akan membuat kami tetap bersemangat ya. Mohon tetap dukung kami juga dengan menonton, berikan like, subscribe, ataupun kritik dan saran ya untuk kebaikan kita semua ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat juga bagi yang lain sehingga juga dapat dibagikan pada yang lain, karena berbagi hal yang positif itu baik ya dibandingkan dengan berbagi hoax ya. Karena apa yang kami sampaikan ini kembali kami sampaikan adalah salah satu dari bagian visi misi kami dengan channel YouTube ini untuk memberikan literasi dan edukasi bagi masyarakat pasar modal ya. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak
Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu bersyukur serta jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.